Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktar ini tepat di Rabu 10 Maret 2021. Tentunya di sore hari ini tim redaksi TV Parlemen sudah mempersiapkan beberapa berita, di antaranya itu mempertanyakan penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Dan sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan tema utama pada sore hari ini, kita akan bahas apa saja yang menjadi headline media online. Headline media online yang pertama datang dari Kompas.com, di mana vaksin AstraZeneca untuk vaksinasi program pemerintah. Dan di sini juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa vaksin buatan AstraZeneca akan digunakan untuk program nasional pemerintah. Saat ini vaksinasi program pemerintah menggunakan vaksin dari Sinovac yang dikembangkan produsen farmasi asal Cina. Dan Nadia menuturkan pemerintah menjamin keamanan dari vaksin tersebut apabila nantinya ada kejadian pasca imunisasi atau KIPI, pemerintah sudah menyiapkan mekanisme penanganannya. Badan Pengawasan Obat dan Makanan juga telah mengumumkan penerbitan izin penggunaan darurat atau emergency use untuk vaksin tersebut. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan bahwa pengajuan izin penggunaan darurat vaksin COVID-19 dilakukan melalui melalui dua jalur, yaitu secara multilateral dan juga didaftarkan langsung oleh AstraZeneca Indonesia. Menurut Penny, sebelumnya memberikan izin penggunaan darurat, BPOM telah melakukan evaluasi bersama Komite Nasional Penilaian Obat dan pihak lainnya. Kita beralih ke berita berikutnya, di mana Sindonews.com membahas terkait dengan Ketua Komisi 10 dukung pemberian izin konser dari Kapolri. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda menyebutkan gembira izin penggelaran musik, budaya, dan juga olahraga yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dengan pemberian izin tersebut diharapkan berbagai event musik, teater, film, hingga pagelaran budaya tradisional bisa digelar secara bertahap. Huda menjelaskan izin dari Kapolri tersebut sesuai dengan aspirasi sebagian besar musisi, seniman, dan pekerja kreatif yang lebih dari setahun terakhir membatasi aktivitas kreatif mereka karena pandemi COVID-19. Dan menurutnya dengan terus menurunnya kasus aktif COVID-19 dan masifnya kegiatan vaksinasi, maka sudah sewajarnya para musisi, seniman, dan pekerja kreatif diberikan kesempatan untuk kembali mengadakan konser, menggelar pertunjukan, hingga memproduksi film kembali. Ini Huda juga memuji langkah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang cepat bergerak dalam menanggapi aspirasi dari para musisi dan pekerja kreatif. Berita selanjutnya datang dari Detik.com, di mana pemerintah berencana pasang Genose C19 di bioskop. Pemerintah berencana memasang alat deteksi COVID-19 yaitu Genose C19 di bioskop. Rencana ini sudah dibicarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi, dengan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Muhadjir menuturkan bahwa upaya ini untuk menjamin keamanan penonton film dan berharap penikmat film tidak ragu untuk datang ke bioskop kembali. Rencana ini disampaikan Muhadjir saat meninjau lokasi pelaksanaan vaksinasi bagi lansia di DKI Jakarta, yaitu di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaksanaan vaksinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi di DKI Jakarta. Dari vivanews.com membahas terkait dengan Serda Aprilia dianggap perempuan sejak lahir. Ini memang menjadi perbincangan dari masyarakat di hari ini, yaitu proyek ini Angkatan Darat Serda Aprilia Manganang ternyata telah dianggap berjenis kelamin wanita sejak lahir oleh orang tuanya. Anggapan ini terus berlangsung sampai Aprilia bersekolah di Taruna, Sulawesi Utara, dan juga kemudian pindah sekolah SMA ke Manado. Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau Kasad, Jenderal Andika Perkasa, menceritakan bahwa selepas SMA, Aprilia diterima masuk ke TNI Angkatan Darat melalui jalur prestasi pada 2016. Dan Aprilia direkrut melalui program rekrutmen khusus Bintara Berprestasi karena berprestasi di bidang olahraga bola voli. Panglima Kodam di Manado lantas memerintahkan Komandan anak buahnya untuk memeriksakan Aprilia ke rumah sakit
Angkatan Darat, dan pada 3 Februari 2021 sayangnya di rumah sakit itu pemeriksaan terhadap Aprilia tidak optimal karena keterbatasan peralatan. Kemudian Jenderal Andika meminta Aprilia ke Jakarta untuk pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto. Bahkan menurut Andika, sesuai hasil pemeriksaan Aprilia tidak memiliki organ-organ internal jenis kelamin wanita, berdasarkan pemeriksaan hormonal pun normal sebagai seorang pria. Kita beralih ke berita berikutnya dari cnnindonesia.com. Izin darurat vaksin merah putih ditargetkan Juni 2022. Lembaga Biologi Molekuler atau LBM di sini sebagai salah satu peneliti vaksin merah putih menargetkan proses pemberian izin darurat vaksin buatan anak bangsa baru akan dilakukan pada Juni 2022. Target tersebut jauh dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar produksi akhir vaksin merah putih dapat diproses pada akhir tahun ini. Namun LBM di sini mengakui sudah melakukan akselerasi target dari yang sebelumnya direncanakan pada November 2022, dan juga Kepala LBM Ejikman Amin Subandrio menjelaskan bahwa pihaknya sejauh ini sudah menyatakan kesiapan untuk menyerahkan bibit vaksin kepada PT Bio Farma pada akhir bulan ini. Namun Bio Farma masih menghadapi beberapa kendala dalam penyediaan fasilitas, dan Amin pun menyebutkan bahwa Bio Farma menyanggupi proses praklinis pada Desember 2021. Oleh sebab itu, Amin menargetkan dalam 6 bulan proses praklinis hingga uji klinis 1 hingga 3 rampung, sehingga hasil uji klinis dapat mulai diserahkan pada pihak BPOM mulai Mei akhir hingga Juni 2022. Pembahasan terkait dengan COVID-19 yang masih berlanjut di tahun 2021 dan penanganan melalui pemberian vaksin di Indonesia diharapkan mampu menangani segala hasil dari hadirnya pandemi COVID-19 tersebut. Dan di sini saya pun dan juga mitra yang ada di TV Parlemen atau rekan-rekan di TV Parlemen berharap di masyarakat bisa tertolong dengan program yang telah dibuatkan oleh pemerintah. Dan pemirsa, setelah ini kami akan membahas topik utama pada sore hari ini terkait dengan mempertanyakan penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 10 DPR RI ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, anggota Komisi 10 DPR RI Sofyantan mengatakan program desa wisata memiliki peran strategis dalam proses pemulihan ekonomi masyarakat dan terciptanya lapangan kerja baru. Ini adalah untuk mendapatkan masukan agar program desa wisata yang akan dijalankan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu bisa lebih sempurna. Bagaimana upaya kita mendapatkan masukan-masukan yang mungkin bisa, khususnya Sumatera Utara ini adalah bisa menjadi ikonnya. Anggota Komisi 10 DPR RI Andreas Hugo Parera menyarankan pemerintah pusat dan daerah berkomunikasi dengan intensif dalam proses pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai penunjang ekonomi nasional. Banyak pemerintah daerah yang belum mempunyai dan belum menyiapkan dinas yang melayani urusan ekonomi kreatif. Nah, sehingga di mana sebenarnya tempatnya ekonomi kreatif ini di dalam pelayanan daerah terhadap kepentingan para pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Banyak pelaku ekonomi kreatif daerah itu berkembang sendiri itu, tanpa ada dukungan, tanpa ada bantuan, tanpa ada sentuhan dari pemerintah. Komisi 10 DPR RI juga meminta pemerintah mendukung keberadaan desa wisata sebagai destinasi penyangga kawasan wisata prioritas. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen, dan di sini mempertanyakan penetapan tersangka terhadap orang yang sudah meninggal menjadi pembahasan, di mana Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri sempat menetapkan 6 orang Laskar Front Pembela Islam yang terlibat dalam insiden kilometer 50 sebagai tersangka. Meskipun ke-6-nya sudah meninggal dunia dan ke-6 laskar tersebut dikenakan pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang lain. Di sini juga pasal itu dikenakan karena 6 laskar FPI melawan bahkan melepaskan tembakan kepada anggota Polri saat hendak ditangkap.
Dalam peristiwa ini, polisi menembak mati 6 orang yang diduga merupakan laskar khusus simpatisan Rizik Syihab. Dan penindakan tegas tersebut dilakukan lantaran diduga adanya penyerangan terhadap anggota Polri di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin 7 Desember 2020. Pukul 12:30 dini hari, dan di sini Komisi 3 DPR RI akan meminta penjelasan Kapolri dalam rapat dengar pendapat mendatang. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir menyoroti bahwa rencana Kapolri ini mewujudkan penegakan hukum yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Adis ingin mendengar penjelasan Kapolri soal penetapan 6 laskar FPI menjadi tersangka dan kemudian dibatalkan. Dan pemirsa, setelah ini kita akan membahas terkait dengan tema utama pada hari ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi inovasi BUMN untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi sulit akibat pandemi COVID-19. Harapannya, BUMN dapat terus bersinergi dengan DPR dan mitra terkait dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 6 DPR RI ke Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggi berharap berbagai masukan dari Komisi 6 DPR RI dan kreativitas yang dihasilkan mendorong perusahaan BUMN berdaya guna dan bertahan di kondisi pandemi. Gede Sumarjaya juga mengapresiasi inovasi dan efisiensi serta optimisme BUMN menyambut kondisi normal di semester 2 tahun 2022. Adanya tambahan-tambahan dari APBN, baik itu dari PEN maupun dari PMN, untuk mereka bisa memelihara ataupun untuk mereka bisa bersiap-siap mengembangkan usahanya atau infrastrukturnya dalam nanti menghadapi kondisi di 2022 semester. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mengatakan kinerja pemerintah menjadi kunci keberhasilan penanganan COVID-19. Menurutnya, jika pandemi belum bisa dikendalikan, usaha membangkitkan kembali perekonomian akan semakin sulit. Ada solusi yang kemudian strateginya sebenarnya sudah siap semuanya. Penghematan, inovasi, kreativitas, itu sudah dilakukan oleh masing-masing BUMN ini. Tetapi kalau COVID-nya naik terus, COVID-nya nggak bisa dikendalikan, ya tetap ini tidak bisa akan mengangkat atau akan menjadikan solusi. Dari Provinsi Bali, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan tersangka yang sudah meninggal, dan di sini Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM BK Ulung Hapsara menilai bahwa penetapan tersangka 6 anggota Laskar oleh kepolisian dilakukan terburu-buru. Pihak kepolisian semestinya berhati-hati dan melihat segala aspek sebelum mengambil keputusan tersebut. BK pun mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu langkah lanjut dari kepolisian terkait dengan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Komnas HAM, dan menurutnya 3 orang anggota kepolisian yang dijadikan sebagai terlapor merupakan satu langkah maju, namun masih ada langkah-langkah lain yang diperlukan. Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur menyarankan proses hukum terhadap 6 orang anggota Laskar FPI yang meninggal dalam kasus kilometer 50 tidak diteruskan. Dan itu perlu dilakukan agar tidak semakin merusak prinsip negara hukum dan tidak membuat masyarakat semakin tidak percaya akan hukum. Isnur mengatakan bahwa YLBHI memandang penetapan tersangka tersebut sangat aneh dan bertentangan dengan pengaturan dan prinsip hukum acara pidana. Dan menurutnya, jika dianggap sebagai sebuah standar penegakan hukum, maka itu akan berbahaya. Selain itu, Isnur mengungkapkan dalam ketentuan hukum acara pidana juga dijelaskan, tersangka memiliki serangkaian hak untuk membela diri dan membantah tuduhan, mengajukan saksi yang meringankan, hak atas bantuan hukum, dan lainnya. Maka dalam kasus ini, ia mempertanyakan terkait dengan hal tersebut, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin turut mempertanyakan langkah Polri yang menetapkan 6 pengawal Rizik Syihab sebagai tersangka di Lantas. Mempertanyakan polisi yang menembak belum juga ditetapkan sebagai tersangka. Din menyebutkan bahwa jika peradilan itu digelar, meski dia mengaku awam hukum, karena dalam persidangan menurutnya terduga penembak 6 pengawal Rizik Syihab nantinya akan bersaksi mengenai perbuatannya tersebut.
Pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada sore hari ini dan juga tajuk utama, maka berakhir pula perjumpaan kita. Dan saya juga tim redaksi TV Parlemen tidak lupa untuk terus mengingatkan Anda tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Dan dengan sampai sini saya pamit undur diri, saya Anggun beserta seluruh yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.